teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lo Intan Puspadewi. Kali ini kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Dengan demikian, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Pada abad ke-3 Masehi, astronom pertama kali mencatat panjang sisi-sisi dan sudut-sudut dari segitiga siku-siku antara masing-masing sisi yang memiliki hubungan. Jika setidaknya salah satu panjang sisi dan salah satu nilai sudut diketahui, lalu semua sudut dan panjang dapat ditentukan secara algoritma. Penghitungan ini didefinisikan menjadi fungsi trigonometrik dan saat ini menjadi bagian dalam matematika murni dan terapan. Contohnya, untuk menganalisis metode dasar seperti transformasi Fourier atau gelombang persamaan, menggunakan fungsi trigonometri untuk memahami fenomena hal yang berhubungan dengan lingkaran melalui banyak penggunaan di bidang yang berbeda seperti fisika, teknik mesin, listrik, musik, akustik, astronomi, dan biologi. Trigonometri juga memiliki peranan dalam menemukan surveying. Sejarah awal trigonometri. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia dan peradaban lembah Indus lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Matematikawan India adalah perintis penghitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya yaitu Vedanga Jyotisha, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Matematikawan Yunani yaitu Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Matematikawan Yunani lainnya yaitu Ptolemy sekitar tahun 100 mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Konsep: jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya diketahui, dengan demikian sudut segitiga dapat ditemukan. Karena 3 sudut segitiga bila dijumlahkan menjadi 180 derajat. Karena itu, 2 sudut atau yang kurang dari 90 derajat bila dijumlahkan menjadi 90 derajat yang disebut sudut komplementer. Kegunaan trigonometri. Ada banyak aplikasi trigonometri, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya yang menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara maupun di angkasa. Adapun teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis,
farmasi, kimia, teori angka, dan masih banyak lainnya. Pengertian trigonometri. Trigonometri yaitu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut dari suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri juga identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus yang bisa dibaca sin, kosinus yaitu cos, tangen tan, kosekan kosek, sekan sek, dan kotangan kotan. Yang kesemuanya itu merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga dan sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Adapun perbandingan trigonometri, bisa kalian lihat gambar segitiga ini, ada sudut A, B, dan C, dan ada garis A, garis B, dan garis C. Di sana sudah dijelaskan bahwa sisi AB yaitu sisi miring segitiga. Kemudian sisi BC yaitu sisi depan sudut A. Sisi AC yaitu sisi samping sudut Al. Yang dimaksud pada nilai perbandingan trigonometri yaitu 6 nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sebagai berikut. Sin A yaitu A per C. Itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Kemudian cos A sama dengan B per C yaitu sisi samping per sisi miring. Tan A yaitu A per B sama dengan sisi depan per sisi samping. Adapun kosek A yaitu C per A sama dengan sisi miring per sisi depan. Sekan A sama dengan C per B yaitu sisi miring per sisi samping. Dan yang terakhir, kotan A sama dengan B per A, yaitu sisi samping per sisi depan. Nah, dari nilai perbandingan tersebut, ada beberapa hubungan yaitu kosek A sama dengan 1 per sin A. Kalian bisa lihat, kosek A itu kan C per A, sedangkan sin A itu A per C. Maka kita bisa simpulkan kosek A sama dengan 1 per sin A. Kemudian kita lihat lagi sek A itu sama dengan 1 per cos A. Kalian lihat lagi sek A itu apa? Kan C per B. Kemudian cos A B per C. Maka benar pernyataan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kotan A sama dengan 1 per tan A. Kalian lihat kotannya yaitu B per A dan tannya adalah A per B. Maka pernyataan ini benar. Yang selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Pengertiannya yaitu suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstanta anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam segitiga siku-siku selalu berlaku prinsip Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pada materi ini, prinsip Pythagoras menjadi asal pembuktian untuk identitas trigonometri sendiri. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagi kedua ruas dengan C kuadrat, maka akan didapat persamaan baru dengan bentuk A kuadrat per C kuadrat
ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kenapa 1? Karena C kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Kemudian sederhanakan dengan sifat eksponensial menjadi A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan terakhir, substitusi dengan perbandingan trigonometri pada segitiga, yaitu didapatkan sin alfa sama dengan A per C dan cos alfa sama dengan B per C. Sehingga diperoleh sin alfa kuadrat ditambah cos alfa kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan identitas trigonometri. Kemudian, dari identitas ini, kita bisa memperoleh identitas lain dengan cara yang pertama. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, bagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa. Sehingga menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah 1. Kenapa bisa 1? Karena cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Kalian harus ingat bahwa sin per cos itu adalah tan. Maka dari itu bentuk yang terakhir menjadi tan kuadrat alfa ditambah 1 per, ingat juga 1 per cos adalah sekan. Jadinya tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Bentuk yang ketiga yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan sin kuadrat alfa. Sehingga menjadi 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ingat lagi bahwa cos per sin itu apa dan 1 per sin itu apa. Sehingga menjadi 1 ditambah cos kuadrat alfa per sama dengan cosec kuadrat alfa. Nah, mari kita lanjut untuk part 2.